Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang, siapapun menghendaki keselamatan. Namun banyak orang yang salah memahami kaitan dengan makna keselamatan. Ada sebagian orang yang memahami makna keselamatan itu adalah semata-mata hanya urusan dunia saja. Bagaimana dia bisa selamat ketika lahir, selamat ketika kerja, selamat ketika berkendara, terhindar dari bencana, aman dari musibah, bebas dari segala penyakit dan sebagainya. Sehat, kaya raya, banyak anak, rumah mewah, bahagia dan sejahtera. Itulah bagi mereka sebagian mengatakan keselamatan yang sesungguhnya. Padahal keselamatan itu adalah bukanlah keselamatan yang hakiki. Tentu kita sebagai orang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, semestinya kita mengupayakan keselamatan yang hakiki, bukan keselamatan yang semu. Karena yang barusan disampaikan itu adalah semuanya keselamatan yang semu. Keselamatan yang menyeluruh dunia dan akhirat, itulah sesungguhnya harus kita upayakan. Selamat ketika lahir, selamat melewati alur hidup, selamat ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita selamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meninggal. Keselamatan hakiki itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Kita bahagia di surga dan terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa meraih keselamatan hakiki tersebut. Yang pertama, perkuat tekad kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keselamatan itu milik Allah. Oleh karena itu kita harus memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian memohon pertolongan, maka memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan tersebut akan dikabul ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh, penuh keyakinan dan memperkuat tekad. Semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin tinggi pula tekad kita untuk meraih keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itulah hasil akhir sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, falau sadaqullah, dan jika mereka membenarkan atau iman mereka, tekad mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakana khairun lahum, maka itu adalah kebaikan yang tercurah bagi mereka. Yang kedua, kaum muslimin rahimahullah, salah satu upaya supaya kita selamat juga adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dia merupakan makhluk yang tidak pernah terlepas dari dosa. Kullu ibni Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam adalah pernah melakukan kesalahan. Setiap anak cucu Adam adalah pasti berdosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diakui atau tidak, dosa dan kesalahan ini sangat banyak. Mungkin sebanyak buih di lautan. Maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki diri selain memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan taubat melepaskan diri dari dosa dan maksiat, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut, kemudian beristighfar dan mengikuti dengan kebaikan. Itu adalah di antara taubatan nasuha yang bisa kita lakukan. Jika maksiatnya kaitan dengan Allah, cukup dengan itu. Tapi kalau maksiatnya adalah kaitan dengan manusia, ditambah satu lagi, kembalikan hak-hak orang tersebut. Taubat kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadinya dua kondisi. Satu, sebelum kita meninggal dunia ataupun sebelum sakaratul maut, ruh kita, nyawa kita sampai di tenggorokan. Yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Jika dua kondisi tersebut telah menghampiri kita, maka kita tidak mungkin taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita bertaubat kepada Allah, dan dengan taubat itu adalah kita akan mendapatkan keselamatan, maka yang ketiga adalah hindari yang namanya kemaksiatan. Maksiat adalah segala bentuk kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu aspek hati, kemudian juga aspek ucapan, termasuk juga aspek perbuatan anggota tubuh kita. Maksiat hati contohnya adalah yang sangat sulit untuk kita deteksi, contohnya adalah ria, kemudian ujub, dan lain sebagainya. Maksiat yang dilakukan oleh ucapan dengan kita mengucapkan kata-kata kotor, menghina, dan lain sebagainya. Kemudian maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita adalah tentu dengan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang diliputi kemaksiatan, maka keimanan cenderung akan menurun.
ia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah min dzalik. Pada akhirnya ia akan jatuh kepada dia akan jauh daripada keselamatan yang hakiki, dan naudzubillah min dzalik, mungkin dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang keempat adalah dengan kita tingkatkan ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah. Taat adalah segala bentuk kepatuhan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu kaitan dengan hati, kaitan dengan lisan, dan seluruh anggota tubuh kita. Taat hati dengan kita ikhlas kepada Allah, dengan kita takut kepada Allah, dengan kita berharap kepada Allah. Taat lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Taat dengan anggota tubuh dengan kita menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan, contohnya sholat, saum, dan lain sebagainya. Ini adalah ketika kita seperti ini. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hidup kita ini kita mempunyai jatah waktu yang sama, itu 24 jam. Jatah waktu tersebut adalah amanah yang pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk menjaga amanah itu adalah dengan mengisi seluruh waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan menjauhikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, agar kita terhindar dari maksiat. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan yang hakiki, yaitu selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah hendaklah kita menebarkan kemanfaatan kepada sesama. Sebagai manusia, kita mempunyai tugas sebagai hamba Allah, sekaligus juga khalifatullahi fil ardh. Kita ini adalah pemelihara alam ini. Kita adalah makhluk sosial, karena kita makhluk sosial pasti akan membantukan bantuan orang lain. Kita makhluk sosial, maka kita tidak ada salahnya kita berbagi dengan sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Umar, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia, dan amalan yang paling bermanfaat, yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, atau engkau melunasi hutangnya, atau engkau menghilangkan kelaparan. Perkuat tekad, perbanyak taubat, hindari maksiat, tingkatkan taat, dan tebarkan manfaat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dapat meraih keselamatan hakiki di dunia dan di akhirat ini. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.